Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Booster, balik lagi di podcast Bicara Motif, semua tentang motivasi dan tips dari remaja untuk remaja. Masih ingat kan episode lalu Fatih bahas quarter life crisis in your 20s. Gimana? Semoga udah gak worry lagi ya sama masa depan dan jadi semangat untuk gapai mimpi besar kita. Nah, di episode kali ini, Fatih akan talk show bareng mahasiswi psikologi nih, yang bakalan bahas mengenai quarter life crisis dalam kacamata psikologi itu gimana sih? Udah pada penasaran kan? So stay tune ya! Nah, di ujung sana, udah ada Gita nih, Sahabat Booster. Halo Gita! Halo Fatih! Apa kabar nih? Alhamdulillah sedang baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Nah, kita kan sekarang tuh tentang QLC itu lagi trending nih, Gita. Terus kan dengan kemarin Gita juga lagi penelitian QLC ini nih gitu kebetulan. Jadi ya, kita bakalan sharing di sini ya sama Gita. Boleh banget. Nanti kita sharing aja. Tapi sebelumnya tentunya coba dong perkenalan dulu Gita. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Rafsyah Gita, dipanggilnya Gita. Aku mahasiswi psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 6 mau ke 7. Kayak gitu lagi masa-masanya 21 tahun yang kayaknya quarter life crisis banget deh. Iya, benar banget ya di umur sekarang tuh. Iya, betul. Langsung aja nih Gita. Pertanyaan pertama nih ya. Quarter life crisis itu menurut psikologi itu bagaimana sih? Kita tuh ngobrol kayak gini sesuai dengan kapasitas kita aja gitu ya. Terus apa ya? Kita belum expert, tapi insya Allah akan jadi. Oke. Jadi gini Fatih dan teman-teman, dari penelitian yang udah sedikit kita baca, jadi quarter life crisis ini tuh adalah suatu hal yang wajar terjadi pada seseorang gitu, apalagi pada masa remaja menuju dewasa atau kita sering sebut dengan masa transisi di usia sekitar 19 tahun, 18, 19 sampai dengan 29 tahun. Nah, di situ mulai adanya rasa mungkin bingung, dilematis gitu ya, terus kayak mulai adanya tuntutan-tuntutan yang lebih dari sekitar kita gitu, bahkan dari diri sendiri pun kadangkala kita bakalan memunculkan tuntutan itu. Makanya kalau misalnya orang yang mengalami kebingungan di usia segitu tuh kayak emang wajar banget gitu, enggak yang aneh atau aku tuh sebenarnya sakit atau enggak sih gitu, enggak kayak gitu, cuman itu hal yang wajar gitu. Dan emang benar-benar di usia 19 tuh langsung muncul ya fase itu dalam diri gitu. Betul, benar juga. Benar banget, karena di usia 19 sampai 29 tuh kadang di usia 19 nih ya khususnya, kita tuh merasa kalau kita tuh sudah melewati fase remaja gitu kan. Tapi pada kenyataannya kita tuh masih belum siap gitu untuk masuk ke dalam masa dewasa itu sendiri, dimana masa dewasa tuh harus benar-benar yang mungkin mandiri, terus yang benar-benar bisa diandalkan gitu. Di satu sisi kita merasa telah menyelesaikan masa remaja, tapi di sisi lain kita juga belum siap gitu. Kadang itu tuh benar-benar kerasa gitu dan terjadi, dan itu adalah wajar kayak gitu. Nah, biasanya faktor penyebab dari QLC ini apa sih, Git? Ada dua faktor ya, Fatih. Faktor di dalam diri kita sama di luar diri kita. Kalau di dalam diri kita tuh kayak kita mengeksplorasi diri kita dengan mungkin terlalu berlebih gitu ya. Kita mempertanyakan sebenarnya aku ini tuh siapa sih? Kok kayak gini, kok aku kayak gitu kan. Aku suka ini, tapi aku tuh nggak suka, kadang kayak gitu kan. Terlalu mencari gitu diri kita siapa. Bagus sih, bagus sebenarnya. Terlalu banyak pertanyaan gitu ya yang bener, terlalu banyak pertanyaan gitu. Terus kayak
kita tuh sering, mungkin di usia sekarang tuh kita sering mempertanyakan hal yang mungkin nggak seharusnya kita, bukan nggak seharusnya, cuman kayak sering banget ya sebelumnya tuh nggak pernah kita pikirin gitu. Tiba-tiba yang contohnya kayak gini, Gimana tuh? aku nikah sama siapa ya? Nanti ganteng nggak ya suami aku? Kayak gitu. Bener-bener. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengawang jauh gitu, sampai pertanyaan yang lebih serius gitu, kayak nanti aku di umur sekian mau jadi apa ya? Kayaknya aku lulus nggak sih gitu kan? Lulus nggak? Maksudnya lulus sampai sarjana nggak sih gitu? Nah itu kadang pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu kalau dalam diri kita gitu ya. Terus ada juga gini Mate, Gimana? Kadang kita ngerasa di posisi remaja dan dewasa. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah. Jadi di antara keduanya itu bimbang gitu. Bener. Contoh kecil, kita kayak umur 20-an itu ya, kita ngalamin di posisi malu minta uang ke orang tua, tapi kita sebenarnya butuh. Iya bener banget. Gitu gak sih? Tapi iya. Nah, kadang itu juga yang jadi kebingungan diri kita gitu. Kita terlalu faktor yang menyebabkan quarter life crisis tuh ya salah satunya itu gitu. Kita ngalamin bingungnya itu. Ngalamin kan? Iya ngalamin. Sementara kan kayak tadi kita gitu ya, udah malu gitu minta uang ke orang tua. Sementara kita juga belum berpenghasilan gitu, baru mau mulai gitu. Betul banget. Nah, faktor yang tadi, yang dari luar gimana nih contohnya gitu? Kalau faktor dari luar tuh kayak misalnya dari keluarga misal terlalu banyak tuntutan. Misalnya kayak kamu nanti lulus di umur 21 tahun ya. Habis lulus kamu nanti kerja di sini ya. Kamu nggak usah ngambil kerjaan itu deh, mending kamu ngambil kerjaan ini. Kadang keluarga itu terlalu ikut campur gitu dalam mengambil keputusan kita gitu. Kayak gitu kalau dari keluarga. Ya, terus benar kan? Terus ya. Ada juga dari norma sama budaya yang udah Fate ceritain sebelumnya. Kalau misalnya di Indonesia khususnya rata-rata orang tuh menikah muda gitu kan. Kalau misalnya nggak menikah muda tuh dianggap perawan tua lah atau apa. Nah itu salah satu norma yang bikin mungkin quarter life crisis itu bisa timbul gitu. Terus yang terakhir kehidupan ya. Iya benar, standarisasi kehidupan. Yang terakhir tuh kayak teknologi juga dapat berpengaruh. Kayak kita sering ngeliat orang-orang di Instagram tuh udah kayak gini, udah kayak gitu, udah sukses, udah nikah, udah punya anak gitu kan. Sementara kita ya kayak gini-gini aja gitu kan. Iya bener banget. Itu tuh salah satu faktor juga gitu kan. Yang kadang kita juga ngerasa insecure kan, ngelihat mereka semua. Dari insecure itu ngalamin kayak kayaknya kok aku gini sih. Mulai gitu kan rasa-rasa penilaian negatifnya itu. Nah muncullah kebingungan, cemas dari situ. Teknologi dan modernisasi ya. Iya itu. Aduh. Terus ini gini, ada juga faktor yang dari bidang akademik. Kadang ya. Iya benar. Kadang gini Kate, ada orang-orang yang dia tuh misal udah kuliah nih, udah masuk semester 5, tapi dia tuh ngerasa kalau itu tuh bukan minat dia gitu, masuk jurusan itu tuh bukan keinginan dia. Nah di situ gitu kebingungan tuh muncul. Iya benar banget, banyak banget teman-teman yang kayak gitu. Banyak kan? Banyak banget yang ngalamin kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya disimpulin ya, ada dari kalau eksternalnya, ada dari keluarga yang kita iniin gitu ya, yang kita tangkap dari keluarga, norma, terus kayak media sosial, teknologi, sama bidang akademik, Fate.
Kira-kira Fate ada masukan lagi? Yang sama sih kayak gitu, paling kalau faktor itu kan keluarga, dari lingkungan Nah. kayak temen, kayak tadi temen tuh kan kayak yang ada yang udah nikah lah, udah sukses, itu tuh mempengaruhi kita gitu. iya Gitu sih benar. kalau faktor dari keluarga benar. gitu. Maksudnya nih ke dampak, kan tadi udah ada faktornya nih, dampak dari Iya. PLC ini secara kalau ke psikis kita gimana sih, Git? Yang namanya tekanan atau kebingungan itu ya, kalau kita nggak salah ya, cuman yang sedikit kita baca tuh kayak kebingungan itu akan melahirkan tekanan. Tekanan itu salah satu penyebab dari stres gitu. Kalau kita udah mulai stres, pasti bakalan stuck di situ aja. Bakalan ya udah stuck, benar-benar nggak tahu arah mau kayak gimana. Dan kalau orang bisa nggak bisa buat bangkit gitu ya, dia bakalan benar-benar hilang arah, mungkin bisa jadi hilang arah gitu. Terus bakalan putus asa juga, itu benar-benar berkemungkinan untuk terjadi gitu. Kayak gitu, Pate. Iya, berarti kayak mulai dari cemas dulu ya, terus kayak keragu, itu stres, tingkat akhirnya tuh stres gitu. Iya betul. Nah, kalau Gita sendiri nih punya pengalaman PLC tersendiri nggak sih? Jadi gini ya Fate dan teman-teman. sebelum kita melakukan pengambilan topik di semester 6, Gita tuh benar-benar kayak dari umur 19 atau 20-an gitu ngalamin permasalahan-permasalahan, dari mulai permasalahan dengan teman, kayak benar-benar relasi itu hancur gitu kan, benar-benar kayak hancur sampai akhirnya ngerembet ke akademis, ngerembet ke ke akademis, ke organisasi, benar-benar kurang lebih selama 2 tahun itu, atau 1 tahunan itu, 1,5 tahunan sekitar segitu, kita stuck, benar-benar stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kayak ya udah gitu, aku ngejalanin yang emang nggak ada tujuan, kayak ya udah aku jalanin yang emang rutinitas aku sehari-hari aja, nggak yang ada pencapaian apa, enggak sama sekali. Dan itu beda dari kita yang sebelumnya. Iya, dan itu cukup lama, 1,5 tahun ya? Iya, 1,5 tahun. Kita ngalamin itu sampai akhirnya semester 6, mau pengambilan topik, kita tuh lihat story WA teman. Story WA teman tentang quarter life crisis gitu kan. Terus kayak jangan-jangan aku lagi ngalamin ini gitu. Sampai akhirnya aku tuh konsultasi ke dosen, kayak konseling gitu. Bu, aku tuh kayak gini, ngalamin bener-bener kayak di titik down banget. Permasalahan tuh muncul banyak banget, bingung. Akhirnya sampai ketemulah titik awalnya gitu ya, titik awal kenapa aku kayak gini. Dari situlah mulai kayak oke, kita mulai membenahi gitu, berdamai. Tapi seru sih kalau dipikir-pikir, kalau sekarang gitu ya. Kalau sekarang aku 21 tahun ya. Iya. Kayak ngelihat yang tahun-tahun sebelumnya, kayak seru. Oh ternyata gitu, hidup tuh benar-benar sebuah perjalanan deh. Iya. Terus kayak ada dinamikanya gitu ya, harus. Bener banget, nggak flat banget. Kalau flat itu bukan hidup kayaknya gitu. Iya. Kita tuh pengalaman kita sendiri gitu ya. Iya benar. Iya, pas nge lagi tuh pas dapat topik kan, dapat story WA, terus kita jadiin cari tahu, akhirnya dapat topik, nyari tahu, bener-bener nyari tahu. Pas dapat topik pun aku pikir nggak akan gimana ya Teh, nggak akan kembali lagi gitu ya, up dan down-nya itu nggak akan kembali lagi. Taunya mengalami hal yang serupa, tapi nggak selama itu gitu.
serupa tapi tidak selama itu gitu. Cuman sekitar 2 bulanan. 2 bulanan. Kalau yang sekitar 2 bulanan itu lebih ke condong ke bagian apanya nih, Git? Itu tuh kalau ke kelas pertemanan. Akademisi. Lebih ke akademisi. Aku merasa kenapa nih? Aku merasa gimana ya? Ngapain aja sih kuliah di psikologi? Kok sampai semester 6 kayak gini gitu kan? Ngalamin itu kayak bingung, bener gak sih? Salah jurusan gak sih? Tapi bukan salah jurusan sih, lebih ke kayak yang Git, masa sih mau berhenti gitu kan? Masa sih mau berhenti? Kayak gitu, ngalamin yang ayo lanjut gitu. Pokoknya 2 bulanan itu tuh up dan down gitu ya. Ditambah lagi posisi orang tua lagi emang keadaannya kurang sehat gitu kan. Jadi kayak bener-bener banyak pikiran. Tambah lagi corona, asli parah banget itu corona. Nah ini kayak gitu. Kenapa? Gimana? Teman kita nih ya, sahabat booster. Mungkin ada yang sama juga, tapi pasti kita bisa ngelewatinnya nih. Tapi sebelum ke tips nih, Git, ada tadi kan buat Q&A nih di Instagram. Oh, iya. Nah, ini pertanyaan yang pertama nih ya, dari Afina Kintara. Dari Teh Alvin nih. Oh, Teh Alvin, halo. Katanya gini nih, Git. Kenapa ada orang yang dapat KLC ini, ada juga yang enggak? Terus kan apa faktor penyebabnya? Itu tadi udah ya, faktor penyebabnya. Terus bisa dicegah atau enggak? Atau bahkan sebenarnya KLC itu baik? Yang pertama dulu deh, kenapa ada orang yang dapat KLC, ada juga yang enggak? Sebenarnya pasti ini tuh udah kayak dalam penelitian tuh pas kebanyakan orang gitu ya bakalan mempertanyakan dan bakalan ada di posisi kebingungan gitu kan, meskipun durasinya tidak lama. Dan itu tuh dan kecemasan pun kecemasan akan masa depan itu pun termasuk KLC gitu. Mungkin kalau ada orang yang nggak mengalami KLC itu bisa karena dia tuh bisa udah siap gitu, diri dianya udah siap untuk menjadi seseorang di masa dewasa gitu, dengan segala tuntutan dan permasalahannya gitu. Kalau menurut aku kayak gitu, Fateh. Iya, jadi pasti emang bukan dapat apa ya? Pasti memang pasti ngerasain ya. Pasti ngerasain. Mungkin waktunya beda-beda gitu kan. Waktunya beda-beda dan cara menanganinya beda-beda. Mungkin ada orang yang kayak gini. Kan kalau kita tipe orang perasa banget. Kayak apa-apa tuh dirasain, bingung dirasain gitu kan ya, sampai down gitu-gitu kan. Mungkin juga ada orang yang kayak bingung, ya udahlah nanti juga dapet jawabannya. Terus kalau misalnya cemas akan masa depan, nanti aku juga ya udahlah kalem, jalanin aja. Mungkin ada juga yang orang yang kayak gitu. Bener. Iya ya, jadi tergantung orang menanganinya, melewati KLC ini juga gitu ya. Terus nih pertanyaan selanjutnya, Git, atau baik dan tidak baik itu subjektif dan gimana kita memandang gitu. Dikatakan baik jika misal seseorang itu bisa belajar dari quarter life crisis dan dia bisa melaluinya gitu kan. Kalau misalnya nggak dikatakan tidak baik, itu ketika orang tuh benar-benar udah putus asa sama permasalahan, kebingungan, dan kedilematisannya. Jadi dia udah aja stuck dan jadi seseorang yang pasif gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku baik nggak baik, kita lihat lagi progres ke depannya orang itu bakalan kayak gimana dalam keadaan quarter life crisis itu. Ya benar. Kalau menurut kita pribadi baik banget karena dari quarter life crisis aku tuh banyak belajar kayak hidup tuh benar-benar sebuah proses dan perjuangan. Terus kayak dari quarter life crisis juga aku jadi ngetawain gitu, ngetawain diri aku sendiri gitu. Kok bisa sih kayak gitu. Nah betul. Ada hal unik tersendiri ya
yang kita dapetin dari KLC ini. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih dari Nadia Safira, katanya ini Git. Apakah karena corona maka QLC ini semakin terasa oleh siapa dari orang siapa? yang berumur 20 sampai 30-an? Halo Nadia. Halo Nadia. Dari Nadia. Kalau yang aku rasain sih iya. Kalau yang aku rasain iya gitu. Apalagi dalam pandemi kayak gini, kita tidak berleluasa untuk beraktivitas gitu ya. Jadi kayak diem, terus kayak bingung mau ngapain. Kayak kita udah punya plan A, B, C, D, tiba-tiba mau jadi gitu karena ada pandemi ini. Dan itu membuat rencana juga jadi berubah gitu kan. Dan ya bisa jadi itu tuh akan munculnya dan makin terasa gitu quarter life crisis-nya. Aku ngalamin itu di 2 bulan kemarin, April, Mei, kebingungan itu gitu. Kebingungan itu gitu. Lanjut kuliah atau enggak, terus kayak kalau nggak lanjut aku mau kerja apa mungkin aku nikah gitu. Aduh, itu bener April Mei kerasa banget pas pandemi karena aku diem di rumah kan. Terus anaknya ekstrovert di rumah ya, nggak ketemu orang tuh gitu. nggak ketemu orang tuh aneh dan ngerasa kayak ini bukan aku deh kayaknya gitu. Bener deh, itu asli 2 bulan itu. Jadi mungkin gitu ya. Iya, betul banget. Iya, berarti emang ada pengaruhnya juga gitu ya. Benar. Kebosanan di rumah, jadi kayak banyak pertanyaan gitu yang muncul. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Rahmah. Yang pertama, bagaimana mencapai target tetapi banyak kendala? Kita harus berdamai dengan kendala, kita harus berdamai dengan masalah-masalah kita. Dengan begitu kita bakalan menerima dan menjalaninya gitu. Salah satu pencapaian target meski banyak kendala yaitu ingat pepatah banyak jalan menuju Roma gitu kan. Pasti banyak jalan juga kita untuk menghabiskan, untuk menuntaskan itu kendala dan mencapai suatu target atau kesuksesan. Jadi nggak perlu khawatir, cukup dengan semangat, berdoa, dan mari kita jalani setiap kendala, mari kita nikmati setiap kendala. Harus tetap kuat dan harus tetap optimis. Karena kalau kita pribadi yakin ketika ada kesusahan, ada masalah, pasti nanti akan lahir sebuah kebahagiaan. Entah dari manapun itu, tapi kita meyakini itu. Jadi harus tetap semangat, mencoba. Meski gagal, ya usaha lagi. Karena kita nggak tahu usaha mana yang bakalan menjadikan kita sukses. Doa kita yang mana yang bakalan menjadikan kita sukses. Makanya terus usaha dan berdoa. Semangat Rahma. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana membangkitkan semangat teman nih, Gia? Kalau kita pribadi, nyemangatin teman tuh bisa dengan kita memberikan ruang buat dia berkeluh kesah. Setelah berkeluh kesah, kita mencoba buat membangkitkan lagi dengan cara memberikan suntikan-suntikan motivasi. Misalnya kita ajak dia untuk mengeksplorasi, melihat lebih jauh kalau misalnya dia itu lebih berharga, lebih kuat dan lebih tangguh. Dengan bukti dia bisa berakhir atau berada di tempat yang sekarang gitu. Mungkin orang lain gak akan sampai sekuat dia, cuman kamu punya kekuatan lebih buat bertahan sejauh ini. Di depan sana masih banyak permasalahan-permasalahan yang bakalan kita temuin. Ayo bareng-bareng sama aku, aku temani, mari kita sama-sama lewatin setiap permasalahan yang ada dan menaklukkan setiap
kendala setiap permasalahan dan mewujudkan kebahagiaan. Semangat, Yayo, fighting! Nah, tadi Gita udah bercerita tentang pengalamannya. Nah, sekarang menjalani QLC. Sebenarnya aku nggak tahu ya nanti di depan sana aku akan mempertanyakan kembali atau enggak gitu ya, menghadapi lagi atau enggak. Cuman untuk sejauh ini aku bisa menjalani ini semua gitu kan. Iya. Pertama aku tuh berdamai sama diri aku, bener-bener kayak self talk dan self healing banget gitu. Aku berdamai, aku memaafkan, aku mengakui kesalahan aku memaafkan segala apapun itu kesalahan aku dan kesalahan orang-orang yang menyebabkan aku bingung, menyebabkan aku bersedih gitu. Aku mau mencoba memaafkan itu, dan setelah itu berdamai itu bukan soal memaafkan ya, memaafkan, menerima, lalu mengikhlaskan gitu. Pertama itu yang aku lakuin. Terus berdamai. Yang kedua, ya. Yang kedua tuh apa nih? Aku mulai beradaptasi sama ya diri aku yang sekarang gitu ya, di usia 20 tahunan kayak yang aku udah bilang mau minta duit tapi malu gitu kan. Terus kayak aku mulai beradaptasi dengan cara aku tuh cari duit sendiri. Iya, mungkin dengan aku bisnis ya, bisnis nanti boleh ya dicek. Kan promosi kan. Aku mulai beradaptasinya, mungkin salah satu beradaptasinya aku tuh dengan aku meniti karir mungkin ya, mencoba ya usaha sedikit-sedikit gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga tuh soal selanjutnya apa ya, terus mencoba dan bersabar, kayak trial error, ya mencoba ya, kita gitu. Berusaha apa ya, tiap harinya tuh belajar gitu, mencoba. Ketika salah ya udah kita koreksi lagi, salah koreksi lagi, sampai benar-benar mungkin suatu saat nanti atau ya ada beberapa hal yang kita udah capai gitu kan. Itu yang ketiga ya. Jangan lupa Fate. Iya itu. Yang keempat masih ada nih Fate. Karena kita tips yang coba lebih mendekatkan diri apa nih? Pada Allah. Pada Allah. Masya Allah. Iya. Bahkan mencoba mendekatkan diri pada Allah, terus kayak ke keluarga juga lebih dipererat hubungan komunikasinya gitu kan. Terus yang selanjutnya kita sempat melakukan konseling sama salah satu dosen, dan alhamdulillah dosen tersebut juga yang istilahnya kayak ahli dalam quarter life crisis gitu. Jadinya kayak nyambung, klop, dan ya alhamdulillah sampai bisa melewati itu. Iya, bisa dengan konseling. Iya, yang kelima berarti kita bisa konseling ya. Kalau misalkan konselingnya kalau bisa banget. Bisa nggak sih? Bisa banget. Sekedar cerita sama teman. Bisa gitu. banget. Itu bisa nggak? Mencurahkan. Bisa banget. Enggak. Pokoknya yang penting kita harus jangan dipendam gitu sendiri. Ya? Kalau dipendam sendiri tuh malahan nyiksa gitu. Nyiksa diri sendiri lebih baik. Tapi ada juga sih orang yang mungkin aku tuh nggak blak gitu kan, nggak tiba-tiba ngomong, nggak bisa ngomong gitu, harus dipendem baru diomongin. Boleh aja gitu. Cuman yang salah itu dipendem, dirasapi, terus dia gak bisa berbuat apa-apa gitu. Lebih baik dikeluarin aja gitu. Nangis ya nangis, happy ya happy gitu kan, diomongin aja gitu. Apalagi nih ya Teh, gitu. kalau ngobrolnya sama anak psikologi, ya gimana nih? itu jadi promosi. tapi emang bener kenyataannya. Aku mengalami itu ya, dan teman-teman aku tuh jadi garda terdepan, kalau bahasa sekarang tuh garda terdepan gitu kan.
Mereka tuh yang siap menampung apapun keluh kesah aku. Kayak tiba-tiba aku nelpon, ya aku sedih, padahal sedihnya cuman bingung mau milih subjek yang mana gitu kan. Udah gitu ini aja, oh iya bener. Dan mereka pun gak segan gitu. Jadi kadang beda gitu ya ngobrol sama orang yang udah memahamin kita banget gitu. Nah cobalah ngobrol dengan orang-orang yang memahami kita, baik dari jurusan mana aja gitu ya, mau dari kalangan apa aja. Cuman ya jangan salah memilih tempat sampah gitu. Nah, benar banget. Iya benar banget. Jadi harus yang udah memahami Betul. kita banget gitu ya. Terakhir nih Git, ada apa ya? untuk sahabat booster boleh Aduh dong? aku lupa. Ayo coba ingat. Buat teman-teman, apa ya? Hidup ini adalah sebuah proses dan perjalanan. Pasti akan ada saatnya kita jatuh dan pasti bangkit lagi. Jangan khawatir, pasti akan ada kebahagiaan yang menanti kalian. Jadi mari kita lewati quarter life crisis ini dengan berbahagia dan berdamai, juga senantiasa berlapang dada. Kayak gitu palingan. Terima kasih juga. Ya, terima kasih untuk Gita yang telah meluangkan waktunya untuk sharing di podcast Bicara Motives. Semoga sharing kita kali ini mengenai quarter life crisis dalam kacamata psikologi bermanfaat untuk sahabat booster ya. Sampai jumpa di podcast Bicara Motives selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Motives, sahabat booster.